wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan calon anggota kru Unas TV 2021. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Adi Prakosa MSI, selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Yang terhormat, Bapak Asep Rahmat Eskandar, SHMH, selaku Kepala Laboratorium Unas TV, sekaligus pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Anastasia Virga, selaku Kepala Studio Unas TV. Yang terhormat, Meida Rahman, selaku Ketua Pelaksana Open Recruitment Unas TV 2021. Dengan tulus dan ikhlas, saya mewakili para panitia mengucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya hadir dalam acara pelatihan kru Unas TV 2021. Serta para narasumber dan teman-teman semua yang telah hadir dalam acara pelatihan kru Unas TV 2021 secara online, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Muhammad Khairuddin. Untuk Muhammad Khairuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi hadrituka wan najah Nuril huda wa syamsi duha wa badri tuja Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah kita rasakan rahmat dan inayahnya lah sehingga kami dapat berkumpul dalam acara silaturahmi pelatihan jurnalistik Unas TV tahun 2021 ini, yang dimana kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Di sini saya Muhammad Khairuddin, izinkanlah saya membacakan doa, memimpin doa dengan cara Islam bagi yang non Islam bisa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dinil fatih lima akhriq wal khatam lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ala syiratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Ya Allah, ya Muhammad, ya Karim, jadikanlah acara pada pagi hari ini, acara pelatihan jurnalistik tahun 2021 ini menjadi acara yang penuh barokah, penuh hidayah dan taufik serta jalan yang lancar bagi kami semua. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai hari-hari untuk menyongsong hari yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang telah mendapatkan syafaat-Mu, yang telah mendapatkan ridha-Mu di hari-hari esok dan setelahnya. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kami semua menjadi manusia yang penuh dengan kemanfaatan baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Karim, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa guru-guruku, ampunilah semua dosa teman-temanku, dosa pemimpin-pemimpinku. Jadikanlah negara ini menjadi negara yang baladil amin. Jadikanlah negara ini menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah masyarakat kami sebagai masyarakat yang damai dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menyebutkan rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kanaya Silva, selaku MC yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan isi rundown serta tata tertib dalam proses berjalannya acara nanti. Untuk rundown acara, yang pertama, pembukaan oleh MC dengan pembacaan rundown acara pelatihan para calon anggota kru Unas TV 2021, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Nasional, pemutaran video company profile Unas TV 2021, sambutan oleh Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Andes Adi Prakosa MSI, sambutan oleh Kepala Laboratorium Unas TV Bapak Asep Rahmat Iskandar SHMH, sambutan oleh Kepala Studio Unas TV Anastasia Virga, sambutan oleh Ketua Pelaksana Oprek Unas TV Meida Rahman, arahan untuk memasuki breakout room yang telah disediakan per divisi, pemaparan materi oleh setiap divisi, sesi tanya jawab, pembacaan doa penutup dan sesi foto bersama. Lalu saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta wajib standby 10 menit sebelum kegiatan pelatihan dimulai. Memakai pakaian formal, rapi, sopan pada saat pelatihan. Peserta wajib memastikan sinyal dan audio lancar. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama pelatihan berlangsung. Peserta wajib menggunakan nama panjang dalam Zoom, divisi, dan juga angkatan. Peserta wajib mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir acara. Pertanyaan dapat diajukan secara private chat kepada username pertanyaan. Jika ada keperluan mendesak, harap menginformasikan kepada divisi acara. Peserta harus aktif selama pelatihan berlangsung seperti bertanya, menjawab, ataupun berdiskusi. Peserta wajib meng-screenshot atau foto pada saat pemberian materi oleh pembicara dan sesi pemberian plakat dan sertifikat untuk bukti mengikuti pelatihan sampai akhir dan menyertakan hasil screenshot pada link absen. Peserta wajib mengisi absen pada link yang akan dibagikan di akhir acara nanti. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Nasional, dan dilanjut akan ada pemutaran video company profile Unas TV 2021. Untuk para hadirin dimohon sikap sempurnanya pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya diputarkan.
Unas TV 2021. Saya Mangki. Saya Rakal. Kami akan mengarahkan acara ini. Please enjoy this event. Universitas Nasional, sebuah kampus perjuangan di mana di dalamnya terdapat komunitas Unas TV, pembawa generasi berprestasi tanpa henti, komunitas yang membangun seni percaya diri. Welcome to Unas TV, tempat di mana hadirnya sebuah harapan baru, wadah komunitas yang tercipta sejak tahun 2012 di bawah naungan Prodi Ilmu Komunikasi, tempat menaruh kasih, mendorong relasi, membangun kreasi, imajinasi, serta mengukir prestasi. Bukan sekedar komunitas, namun lebih luas dan lebih indah dalam realitas. Kami cahaya bangsa, generasi yang akan berkontribusi dalam membangun pertelevisian Indonesia. Kami satu orientasi, satu aksi, dan satu hati. Dengan kerjasama, ambisi, dan keteguhan hati, marilah bergabung dengan kami, mewujudkan cita-cita yang tertunda dan mengasah kemampuan yang tertahan. Kami Unas TV, generasi berprestasi nyata dengan aksi. Unas TV memiliki berbagai macam program menarik, di antaranya Unas Update, merupakan program liputan mengenai berita terbaru di lingkup masyarakat yang membahas tentang isu sosial maupun lingkungan. Jurnal Unas membahas tentang berita kampus, berita nasional maupun internasional, dan menginformasikan tentang berita perkiraan cuaca yang dibawakan secara live. Nona Rasa, program yang berkaitan dengan kuliner terbaru di berbagai macam tempat yang berbeda. The Mantul Show, program talk show menarik membahas mengenai hal yang terupdate di media sosial maupun dunia nyata. Fun for You, tempat membahas berbagai macam informasi menarik, tempat wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Evercastle, podcast yang membahas mengenai banyak hal, mulai dari cerita unik, horor, dan cerita menarik lainnya. Komik, program yang membahas mengenai berbagai komunitas unik di lingkungan sekitar, mulai dari komunitas games, komunitas sosial, dan komunitas lainnya.
itu dia Company Profile Unas TV tahun 2021. Sampai jumpa di Company Profile Unas TV tahun berikutnya. Selamat sore. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Dr. Andes Adi Prakosa MSI selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan anggota baru UNAS TV 2021. Walaupun secara daring ya, karena ini berkenaan dengan broadcast juga. Yang pertama, saya sampaikan salam kepada Pak Asep Iskandar yang saya hormatin sebagai Kepala Lab TV yang telah telaten membimbing mahasiswa di Lab TV. Begitu juga saya sampaikan salam kepada para praktisi per divisi yang akan membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada kru UNAS TV. Saya ingin mengucapkan selamat atas berjalannya pelatihan anggota baru yang diadakan oleh UNAS TV tahun 2021, serta ucapan selamat pada para anggota baru yang telah berhasil bergabung ke keluarga UNAS TV. Semoga anggota baru UNAS TV dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat sebagai calon jurnalis muda. Sesuai dengan tema pelatihan ini, menumbuhkan jurnalis muda yang akan membangun Indonesia melalui media massa. Maka, jadilah calon jurnalis muda yang kreatif, cekatan, serta berintegritas. Manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang teman-teman miliki saat ini untuk mengasah kemampuan diri semakin baik, terutama dalam bidang jurnalistik. Jadilah kru UNAS TV yang bermanfaat bagi generasi jurnalis muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dengan ini, acara pelatihan anggota baru UNAS TV 2021 resmi diselenggarakan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Asep Rahmat Iskandar SHMH selaku Kepala Laboratorium UNAS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan anggota baru UNAS TV 2021 walaupun secara daring. Yang saya sayangi para peserta pelatihan yaitu calon kru baru UNAS TV 2021, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah melewati beberapa tahap dalam oprek kemarin dan telah mencapai tahap pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih dan memberi bekal kepada kalian semua calon kru baru UNAS TV 2021 agar kedepannya bisa menjadi penerus generasi UNAS TV yang kompeten dan profesional di bidangnya. Tetap jaga semangat kalian hingga tahap akhir nanti. Ambillah pelajaran berharga dari pelatihan ini. Jadikan setiap momennya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dipersilakan Anastasia Virga selaku Kepala Studio Unas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Yang saya hormati Bapak Asep Rahmat selaku Kepala Laboratorium TV, para pengurus, panitia Oprek 2021, kru aktif Unas TV, dan teman-teman kru Unas TV 2021 yang saya sayangi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada 45 kru yang telah terpilih menjadi bagian dari Unas TV. Perlu diingat, ini adalah awal dari perjalanan teman-teman untuk melangkah. Unas TV bukan kompetisi, melainkan kerjasama dan inisiatif yang tercipta ketika menjadi seorang kru televisi kampus yang profesional. Saya juga ingin berpesan kepada kru baru Unas TV untuk selalu mengedepankan profesionalitas ketika bertugas, untuk selalu menciptakan rasa aman dan nyaman di antara kru yang lain, terutama mengedepankan attitude dan manner. Karena Unas TV saat ini sudah banyak dilibatkan di acara besar Unas, dan tentunya kita harus memposisikan sikap yang baik terhadap petinggi-petinggi Unas. Tak hanya itu, dan tak hanya di kampus saja, Unas TV pun sudah mulai melangkah untuk membangun citra yang baik terhadap pihak eksternal, agar terciptanya kepercayaan untuk kita. Dan selain itu, teman-teman nantinya di Unas TV juga akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran, ilmu, serta pengalaman yang luar biasa. Untuk itu, perbanyaklah kegiatan yang bermanfaat di Unas TV. Banyak macam-macam ilmu yang bisa kalian ambil. Itu tergantung bagaimana tujuan dan niat teman-teman di Unas TV. Saya berharap dalam pelatihan Open Recruitment Unas TV 2021 ini bisa menghasilkan ilmu dan pengalaman yang berkesan untuk kru baru. Selamat menjalani pelatihan Oprek. Dan perlu diketahui bahwa mentor-mentor pendivisi yang nantinya akan memberikan teman-teman ilmu itu adalah orang-orang yang hebat dan berwawasan luas. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu pelatihan ini. Tak hanya itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kru 2020 yang telah membantu dan melancarkan rangkaian Open Recruitment hingga pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan malu untuk bertanya, jangan ragu untuk melangkah, dan jangan sungkan untuk melakukan hal-hal positif yang tujuannya untuk berkembang. Semangat untuk kru Unas TV, keep evolving beyond creativity for all of us. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasya atas sambutannya. Sambutan yang terakhir dipersilakan untuk Meida Rahman selaku Ketua Pelaksana Open Recruitment Unas TV 2021. Untuk Meida, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Adi Prakosa MSI selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat kepada Bapak Asep Rahmat Iskandar selaku Kepala Laboratorium TV Universitas Nasional. Yang terhormat kepada para pembicara yang pada hari ini telah hadir dalam kegiatan pelatihan ini untuk memberikan materinya kepada para calon kru baru Unas TV 2021. Yang terhormat kepada Kak Anastasia Virga selaku Ketua Laboratorium TV Universitas Nasional. Yang saya sayangi dan juga cintai para panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara pelatihan ini, dan tak lupa untuk para calon kru Unas TV baru 2021 yang pada pagi hari ini telah hadir dalam kegiatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan pelatihan ini. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua yang telah bersedia hadir dalam kegiatan pelatihan ini, yang dimana pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon kru baru Unas TV untuk mengembangkan lebih dalam lagi ilmu serta kemampuannya, yang nantinya para calon kru baru ini akan menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada para pemateri yang akan memberikan materinya kepada calon kru baru Unas TV ini. Saya berpesan kepada seluruh calon anggota kru baru Unas TV untuk menggunakan acara pelatihan ini sebagai kesempatan kalian dalam menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu yang kalian ingin
gali dalam dunia pertelevisian, yang dimana nantinya kalian bisa menanyakannya dalam pelatihan masing-masing per divisi. Saya sampaikan kepada kalian semua, selamat untuk para calon kru baru UNAS TV yang telah sampai pada tahap ini, yang dimana di tahap-tahap sebelumnya kalian sudah bekerja keras dalam seleksi oprek pada tahun ini. Tetap jaga semangat kalian sampai rangkaian oprek berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dia Febrina, maaf Bu. Bu Dia ini dosen dan trainer Communication Skills and Public Relation, melatih dengan ketulusan hati. Saat ini Bu Dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia ya Bu, jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation. Dan Bu Dia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Jelas ya suara saya? Aman, Pak. Yang lainnya tidak suara saya? Aman, Bang. Aman ya? Aman, Bang. Terima kasih UNAS TV dan juga kampus Universitas Nasional yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi tentang teknik penyuntingan gambar atau editor untuk teman-teman anggota kru UNAS TV yang angkatan 2021 nih sekarang ya. Macam ya. Kamu jangan ikutan bikin jembatan ya. Kamu jadi tim kreatif aja di sini. Ya. Oke. Masih jomblo atau sudah punya Pak Umar? Jomblo. Oh, jomblo. Saya pikir udah punya Pak Umar. Oke. Kasih tahu Pak Umar, lagi ikut pelatihan gitu saya, gitu. Ya. Iya, Jangan diwajibkan ikut itu. Itu juga kan UNAS TV juga yang menyiarkan langsung di itu. Di apa? Di aula kan? Dari aula, iya, kasih tahu aja. Nanti juga kamu akan bertugas seperti itu. Gitu. Oke. Yang ketiga saya Pak Is, saya mau berkomunikasi dengan Pak Is. Ya, halo Pak. Pak Is. Halo. Pak Is, 20 atau 21? 20 Pak. 20. Kenapa baru sekarang Pak Is? Awalnya nggak dapat informasi gitu. Saya udah mau masuk sebenarnya. Oh. Kayak terlalu gitu. Saran aku, kalau misalkan kalian memang ingin suaranya menjadi berat, itu latihan setiap hari, yang namanya senam wajah, yang A, I, U, E, O itu, kalian buka mulut kalian, biar rahang kalian itu nggak kaku. Seperti itu. Dan ada satu tips lagi yang memang ini diajarin sama senior aku, itu caranya adalah kita memendamkan suara. Itu kayak seperti ini, bagian sini itu, pada saat memendamkan suara, kalian ini akan sedikit membesar di bagian sini. Jadi begini caranya. Nih, bagian ini akan membesar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalian? Agenda liputan untuk kemana, dan kita biasanya diskusi dengan reporter nih. Reporter biasanya kita mau apa nih? Apa yang kita akan ambil? Misalkan suatu peristiwa gitu, peristiwa, contoh deh, peristiwa banjir nih, yang kemarin kan Jakarta lagi banjir. Apa aja yang kita persiapkan kalau sedang mau meliputan banjir, misalkan proper alat-alat yang kita bawa. Pertama kita harus punya rain cover. Rain cover tuh penting banget ketika kita datang di lokasi yang memang misalkan sedang turun hujan. Jadi untuk melindungi kamera kita agar terhindar dari air, ya kita pakai rain cover. Kemudian kita bawa sepatu boots untuk kita misalkan harus jalan di tempat di lokasi banjir. Sama ini orientasi medan perlu banget ya, karena
kita kan nggak pernah tahu nih di depan kita itu mungkin ada lubang atau apa. Sebaiknya agar kita terhindar dari celaka gitu, kita persiapkan. Presentasi gambar biasanya ini adalah request dari para sutradara atau director atau mungkin produser. Dia punya rencana kita mau bikin konsep talk show ya. Talk show-nya itu nanti ada sisipan gambar-gambar. Nah, seorang editor juga harus bisa mengimplementasikan itu gambar yang dimaksud sama si produser apa gitu. Komitmen ini yang memang menjadi pegangan seorang editor ketika dia sudah diminta untuk mengedit satu tayangan, dia harus komitmen, harus selesai. Jangan berganti, jangan udah deh kamu aja yang ngerjain, udah kayaknya nggak sanggup nih, nggak bisa. Gimana gitu? Ya nggak apa-apa kalau misalkan dari kalian ada mau ditanyain perihal ini, boleh kok. Nanti di akhir ini juga kita ada sesi tanya jawab. Yang paling penting itu kalian harus berwawasan yang luas. Dengan kalian berwawasan luas, kalian dapat lebih mudah untuk menjadi seorang news anchor karena kalian menguasai semua isu tersebut gitu. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan narasumber, itu kalian tidak terbata-bata lagi di studio seperti itu. Kalian paham betul informasi tentang narasumber tersebut atau informasi yang memang berkaitan dengan narasumber tersebut seperti itu. Dan kalau misalkan kita berbicara news anchor ini, jobs-nya itu sebenarnya cuma baca dan wawancara di studio. Sebenarnya hanya itu kan, menjadi news anchor itu dan selesai gitu, membawakan berita. Dan sebenarnya ada teknik untuk menyampaikan berita ataupun membaca berita seperti itu. Kita kalau misalkan menyampaikan berita, itu waktu aku di UNAS TV, aku awal-awal memang suaranya agak cempreng gitu. Pada saat menyampaikan berita, aku datar banget, nggak ada intonasi sama sekali gitu. Dan pada saat aku udah bekerja, Tindak represif, akhirnya ada gas air mata dan lain-lain. Itu harus kita kita hindarkan gitu, jangan sampai kita dan alat kita itu sampai tidak aman. Next, kalau untuk liputan untuk di studio, karena sekarang gini, saya waktu pertama kali memang liputannya lebih banyak untuk di luar, dan kesini-sininya saya coba juga yang di dalam studio. Kalau di dalam studio sih lebih mungkin lebih enak sih suasananya, cuma kita memang harus bekerja sama dengan tim. Ya, kita harus menghadap ke kamera. Mata kita harus terfokuskan sama kamera. Nggak boleh matanya jelalatan kemana. Gitu. Jadi, hafalkan kalimat pertama, untuk kalimat selanjutnya nggak apa-apa kalian baca. Gitu. Dan hafalkan juga kalimat di akhir. Seperti itu. Jadi, kalimat pertama dan kalimat akhir, kalian terfokuskan ke kamera. Jadi, nggak apa-apa baca, tapi sedikit-sedikit melihat ke kamera, anggaplah kalian sedang berbicara dengan orang gitu. Jadi jangan terlalu terpaku, oh di depan kamera ini, jadi nggak apa-apa kalau saya baca ke bawah gitu, baca ngelihat naskah terus turun-turun kayak gitu, nggak apa-apa, nggak boleh. Jadi kalian harus ada rasa untuk mengajak pemirsa di rumah gitu. Jadi kalian juga harus ada interaksinya dengan cara melihat ke kamera ataupun baca sedikit juga nggak apa-apa, melihat lagi ke kamera, baca dikit lagi nggak apa-apa, lihat kamera lagi. Seperti itu. Jadi nggak terpaku terhadap naskah ya. Jadi intinya adalah pahamin naskah yang ada. Seperti itu. Jadi kalian nggak akan terpaku sama naskah dan nggak akan, kalau misalkan tiba-tiba kalian lupa, jadi kalian nggak terbata-bata, apalagi abis ini katanya. Kayak gitu. Jadi kalian harus ada improvisasi. Seperti itu. Dan pada saat menyampaikan berita, memang kalau misalkan awal-awal kita itu yang namanya deg-degan itu pasti ada ya. Terus kalau misalnya kita udah deg-degan, pasti pas baca berita kita agak tergesa-gesa gitu. Pengen buru-buru selesai aja. Walaupun diri kita pengen santai gitu, tapi kok nggak bisa ya, masih deg-degan aja.
kepikiran. Kalau kalian makan ikan tahu ikan ya? Kalian makan ikan, kalian fokus di dagingnya apa di tulangnya? Ada mau jawab? Kalau kalian makan ikan, siapa yang fokusnya di daging? Resen. Bisa tahu emoticon resen kan di ini? Oh, selamat datang, Munifa. Hai, Bu. Sehat, nak? Iya, sehat. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang daging, yang tulang ada nggak? Coba resen. Ada yang fokus ke tulang nggak? Seperti itu. Dan gimana lagi sih misalkan caranya biar mental kita kuat pada saat, jadi kalian pada saat mau melamar itu kalian udah siap. Itu caranya adalah cobalah ikut lomba-lomba news anchor. Seperti itu. Seperti Kaniken, Kak Raisa itu udah bagus gitu. Kalian coba ikuti jalannya gitu. Itu udah bagus banget ikut lomba-lomba seperti itu. Jadi pada saat kalian melamar itu kalian sudah matang. Tinggal diasah dikit lagi udah kalian jadi news anchor. Seperti itu. Jadi cobalah nyari-nyari ke Kaniken atau Kak Raisa kan sering ya dia ikut-ikut lomba seperti itu. Nah, cobalah minta tips-tipsnya seperti itu. Kalau misalkan mau tanya ke aku pun nggak apa-apa. Silahkan tanya lewat Instagram ataupun WA bebas gitu. Apapun yang mau kalian tanyain. Seperti itu. Dan kalau noise reduction. Bisa lebih sedikit meminimalisasi. Untuk menghilangkan banget sih tidak bisa ya. Kecuali noise. Kalau noise bisa lebih redam. Cuma pengaruhnya suara sumber utama bisa jadi lebih menekan, bisa lebih berat. Nah, saya sarankan kalau kita mau mengambil gambar ya kanan kirinya diperhatikan juga untuk memudahkan si editor. Jangan nanti nge-R di editornya. Biasanya kan gitu kameramen ya. Situasinya, karena situasinya kayak gitu, dia nggak bisa dapat suara sendiri atau suaranya tidak. Saya tebar jaring dulu nih. Insya Allah mudah-mudahan dari jaring yang saya tebar itu salah satunya ada yang nyangkut nih waktu itu. Pas banget waktu itu Antv lagi buka dan MNC juga buka waktu itu. Waktu itu saya kirim CV langsung deh saya serang berapa lama tuh nggak lama langsung ada pemanggilan dipanggil, kita dites dulu, psikotes. Cuma Antv itu waktu itu ya waktu 2010 memang tesnya agak banyak sih untuk nanti psikotes sendiri. Nah, setelah masuk kita baru ada pelatihan di sana juga. Jadi kita walaupun ada basic sedikit lah gitu. Jadi kita pas masuk itu dapat training selama kurang lebih 2 minggu waktu itu. Sebelum kita diterjunkan ke lapangan langsung, biasanya kita di training dan ditandem sama kameramen senior. Jadi kita bisa belajar dulu apa aja sih yang harus kita ambil ketika liputan seperti itu, Mas. Ya, lika-likunya sih mungkin gitu. Oh, berarti itu. Pelatihan dulu ya, nggak langsung kerja gitu ya, masih pelatihan lagi gitu ya, Sari. Iya, pelatihan dulu, habis itu di training baru tandem, jadi kita nggak dilepas sendiri. Oke deh, ya udah makasih Mas Heri atas jawabannya ya. Siap. Udah jawab belum? Udah. Udah terjawab? Puas lah sama jawabannya, puas. Dia tulis laporannya. Suruh dulu menulis beritanya. Nah, Anda nanti tinggal mengolahnya hingga jadi menarik gitu loh. Itu tugasnya tim kreatif itu di situ. Tidak Anda yang menulis dari permulaan, tapi suruh dulu reporter untuk melaporkan dulu. Dari hasil laporan itu baru Anda membuat lead berita gitu. Oke, yang keenam. Nah, ini yang keenam, penggunaan konjungsi dan kata ganti yang tepat ya. Untuk melengkapi kata ganti yang tepat harus melakukan explore ya. Kata yang lebih luas. Lah ataupun ingin menegaskan kepada masyarakat kalau misalkan ada kejadian ini loh dan korbannya segini loh kayak gitu. Jadi mimik wajah itu penting banget seperti itu. Ya, mungkin dari news anchor
penjelasannya seperti itu, karena yang paling penting adalah kalian tetap berwawasan luas, punya intonasi berbicara yang tegas, mimik wajah jangan lupa, dan juga dari tekstur badan, kalian tidak boleh agak lemah seperti ini, tapi agak tegak. Kalian harus tegak, harus berwibawa. Oke, menjadi news anchor itu kalian di depan kamera harus berwibawa sekali, gitu. Tapi jangan gugup, jangan tegang, coba mainkan tangan. Jadi kalian terlihat santai, tapi tegas. Begitu. Kalian suka ngelihat kalau misalkan news anchor di televisi kan mereka duduknya tegak gitu loh, dan juga memainkan tangan sedikit seperti itu. Jadi nggak terlihat, nggak terlalu kaku seperti itu. Ya, Irul. Terima kasih Kak Raila atas penjelasannya materi Miss Anchor ini. Ih, berharga banget loh Kak ilmu kayak begini Kak. Alhamdulillah kalau berharga. Kalau misalkan kurang-kurang, iya kalau misalkan kurang-kurang tanyain aja ya. Ntar aku jawab. Siap. Nah, ini kan udah masuk sesi tadi teman-teman, sesi jawab ya, sesi. Mungkin kira-kira teman-teman itu punya pertanyaan mengenai Miss Anchor atau bagaimana nih cara membawakan berita yang baik dan benar, kan juga kan kalian kan mau tahu nih tentang news anchor itu kayak gimana. Ini bisa langsung ditanyakan sama Kak Raila yang notabene news anchor, udah beneran news anchor lah di TV nasional tuh. Teman-teman yuk dimulai yuk. Ada pertanyaan enggak? Hai, Siti Melani. Melani Amel. Ingin bertanya, sebenarnya penjelasan dari Kak Raila jelas banget, cuman aku masih kepo aja. Biasanya kalau ngundang narasumber sebelum tag atau sebelum wawancara itu, mereka suka ngasih tahu gak sih, nanti jangan tanya ini ya, jangan tanya ini ya, gitu. Atau udah kayak langsung aja? Kasih Kak. Ini langsung dijawab aja. Aku langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Langsung dijawab aja. Oke. Kalau misalkan kita mengundang narasumber ataupun kita orang yang mau diwawancarain, biasanya biar kita nggak takut salah. Biasanya kan kita agak takut salah nih. Biasanya kita siapin pertanyaannya dulu. Pertama kita baca isunya dulu nih tentang apa. Yang paling update deh. Berita paling update tentang isu tersebut. Kita baca, kita cari, terus dirasa ada yang mengganjal dari berita tersebut, kita tanyain. Tulis pertanyaan-pertanyaannya. Tulis pertanyaan ya minimal 3-4 lah yang memang udah ngerangkum semuanya gitu. Dan kita tulis pertanyaannya. Nah, pada saat kita bertemu dengan narasumber, kita kenalan, halo Pak, perkenalkan diri, saya Rizky dari TVRI Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai ganjil genap, Pak, gitu. Misalnya, oh iya boleh, misalnya kata bapaknya. Nanti kita pertanyaannya seputar ini aja ya, Pak. Ganjil genap ini sampai tanggal berapa aja, sampai jam berapa aja. Jadi kita ngasih tahu dulu gitu ke narasumber. Gini pertanyaannya apa aja. Nanti kalau misalkan dirasa ada narasumber, misalnya keberatan sama pertanyaannya. Aduh, kalau pertanyaan yang itu jangan deh gitu. Oh ya udah, kalau pertanyaan yang itu kita coret ya, Pak, gitu. Jadi seperti itu kita persiapkan dulu pertanyaannya. Tapi yang penting adalah aku, kalau misalkan pada saat mewawancarai, aku selalu menyiapkan pertanyaan dadakan. Jadi pertanyaan yang memang nggak aku tanyain dulu ke narasumber. Kan yang tadi aku bilang, aku tanya narasumber, nanti pertanyaannya ini ya Pak, aku kasih tahu seperti itu. Tapi aku menyelipkan satu pertanyaan yang memang nggak aku kasih tahu ke narasumber. Gunanya adalah untuk mengetahui si narasumber itu bakalan langsung menjawab atau enggak, menguasai isu tersebut atau tidak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terselip yang aku selipkan gitu. Jadi enggak yang kita kasih tahu. Jadi itu pertanyaan rahasia aja. Pokoknya pertanyaan dadakan yang kayak pas di akhir pertanyaan kita langsung tanya lagi pertanyaan dadakan kita itu. Seperti itu. Cukup? Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih dari teman-teman news anchor lainnya? Halo Kak, aku mau nanya. Oke, Kak dulu ya. Oke. Kak Raila, aku mau nanya untuk yang melatih vokal,
itu biasanya kita ngelatihnya sebelum take video untuk baca berita atau dari sebelum-sebelumnya, Kak, untuk melatih take vokalnya gitu? Oke, kalau misalkan teknik vokal, sebenarnya kan aku awal, maaf nih ya, aku nggak apa-apa cerita soal awal lagi nih ya, ini karena penting banget kalian kalau misalkan, udah mulai magang belum sih kalian? Belum, Kak. Oh, belum ya. Nanti kalau misalkan kalian udah mulai magang, itu penting banget kalian buat nyari channel ke televisi-televisi, karena itu berharga sekali gitu. Itu tempat kalian buat belajar. Karena aku untuk menjadi news anchor pun saat ini, itu awalnya aku, sorry maaf, aku mau. Oke, kalau misalkan awalnya itu, aku menjadi news anchor, ini awalnya aku magang. Oke, jadi kalian pada saat magang, kalau misalkan kalian diterima di televisi, cobalah memberikan yang terbaik pada mereka, biar kalian tuh dipandang. Seperti itu. Jadi aku pun waktu pada saat di magang, aku ini orangnya agak kepo banget gitu. Kalau misalkan ada reporter yang lagi nganggur nih ya, aku langsung tanya, Kak, gimana sih caranya biar bikin naskah yang baik gitu? Yang benar tuh gimana sih cara bikin naskah? Atau, Kak, gimana sih kalau misalkan kita mau ketemu narasumber, awalnya kita harus kayak gimana sih? Kayak gitu. Pokoknya aku kepo banget, semuanya aku tanyain. Sampai ke vokal pun aku tanyain. Gitu. Jadi, magang itu penting banget buat kalian memulai karir seperti itu. Jadi, Lawan sendiri kita bisa habis lah di dalam. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, siap. Ya, berarti udah kejawab ya, Daus, pertanyaannya? Ya, sudah. Udah puas kan sama jawabannya ya? Ya boleh teman-teman nanya lagi, kita ini diskusi aja ya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, aktif aja. Misalkan ada yang penasaran ditanya aja, misalkan ingin diskusi pun sama Mas Erire nggak apa-apa ya Mas ya. Ya boleh. Satu lagi boleh nggak Bang? Iya nggak apa-apa, diskusi aja. Oke. Itu kan di TV kan kita kan nyari settingan kita sendiri ya Bang, Mas Eri. Itu kita boleh milih kamera nggak sih Mas? Buat yang kita pakai? Boleh. Kalau waktu awal-awal kan sebelum ada DSLR tuh, kita biasanya kan kameranya sama semua, kamera video semua. Jadi awal pertama saya pakai ini Mas, kamera PD170, kedua yang PD250 sama kamera ini apa namanya DSR 400 yang kamera gede gitu. Dulu memang masih pakai kaset. Nah, kalau saya sih dulu lebih seneng yang pakai yang gede ya waktu itu ya. Pertama, kualitas lebih oke. Terus untuk stabilitas kita ketika handheld itu lebih lebih oke lah dibanding yang agak kecil. Cuma kalau yang kecil tuh lebih simpel, waktu itu 170 ya tergantung situasi yang kita pengen pakai gitu. Kita kadang-kadang lokasi yang kita tuju, nih kayaknya kalau pakai yang gede-gede kayaknya bakal menguras ini kan kurang efisien lah. Misalnya naik gunung dan lain-lain, kadang-kadang sih saya pakai yang kecil gitu. Bisa Mas, bisa milih. Dan kalau pas ketika ada DSLR waktu itu pas Antv dulu ada mata lensa kan Mas awalnya programnya, yang itu saya bikin sama teman saya itu pakai DSLR 5D waktu itu awal-awal keluar sekitar tahun 2012. Saya pilih udah saya pakai 5D aja waktu itu. Karena memang itu kita request kayaknya perlu deh kalau pakai SLR gitu Mas. Berarti sesuai dengan situasi juga Mas ya, pakai kamera. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya mau nanya dong Mas. Ya, nanya gantian. Yep. Mas kan pernah kerja di 2 televisi berbeda ya? Ada 4. Banyak. Saya kan pernah magang di Antv ya Mas ya. Siapa? Di produksi atau di news? Di produksi. Nah di situ tuh
diajarin caranya skin tone sama white balance. Nah, kalau di NTV kan white balance sama skin tone-nya diatur sama video visual controller ya, Mas. Apakah di televisi lain itu sama, Mas, caranya? Atau di misalkan di net kita white balance sendiri atau sama gitu? Kalau untuk yang di net itu ketika di studio ya kita udah disettingin gitu. Jadi kita paling cuma ngarahin ke misalkan pakai apa namanya styrofoam putih, kita arahin semua ke situ. Misalnya kalau kamera CCU nanti yang orang apa kamera control unitnya nanti dia yang nyeting nih white balance-nya udah cukup atau belum. Gitu. Kalau kita docking keluar nih misalkan pakai kamera apa namanya video biasa nih, biasanya kita waktu itu pakai Sony PMW 200. Nah, misalkan dari 3 cam kita setting sendiri itu, Mas. Jadi white balance-nya karena apa namanya dari 3 kamera itu biasanya nggak sama semuanya. Jadi walaupun apa namanya kondisi lingkup apa namanya ambience-nya sama, kadang-kadang kalibrasinya itu masing-masing kamera beda, jadi kita setting sendiri. Cuma paling kita tentuin nih misalkan Kelvinnya 5600, yang kanan kirinya masternya 5600, submaster kanan kirinya itu bisa sama ataupun ya kurang-kurang dikit lah. Yang penting tuh gambarnya itu enak dilihat atau enggak gitu. Biasanya sih gitu yang kemarin-kemarin saya apa namanya lakuin gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, Mas waktu itu sama siapa Mas di Antv? Waktu itu apa namanya campersnya yang Mas kenal siapa aja? Saya waktu itu pas di Antv dimentoring sama Bang Ucen sama Bang Ade Baun. Oh, Ade Baun, iya gitu. Itu tuh produksinya waktu itu saya di Antv di news current affair-nya gitu. Tapi kenal juga sih sama divisi itu namanya yang mana produksinya juga. Siap. Yang lain ada lagi? Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya, kita ngobrol aja. Lagi nggak, ayo kesempatan nih, kapan Mas, lagi? mau nanya nih. Ya, siap. Kejadian-kejadian yang paling berkesan kalau dalam pas Mas liputan apa aja sih? Oh iya. Alhamdulillah sih sejauh ini sih banyak ya Mas ya. Tiap apa namanya tiap perjalanan tuh pasti punya kesan tersendiri buat saya gitu kan. Misalkan saya itu pernah apa namanya mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah saya lihat. Kadang-kadang gini Mas, kalau kita ke luar kota itu kadang-kadang saya sebelum melakukan acara liputan, kadang ketika pas datang saya paling jalan ke pasar gitu, lihat-lihat people shop orang-orang, kebiasaan orang itu seperti apa sih gitu. Pasar yang waktu itu saya pernah kunjungi Timor Leste itu, jadi itu pasar cuma ada seminggu 2 kali dan jaraknya tuh jauh banget gitu dari rumah ke menuju pasar. Di situ saya lihat maksudnya sama teman-teman komunitas tuh ada yang beli backsound di share bagi-bagi buat kita ya. Tapi sebelumnya Bang Roy pernah nggak kayak buat backsound sendiri gitu? Backsound sendiri, bikin instrumen sendiri. Ya, instrumen sendiri. Kita bisa pakai Fruity Loop. Coba pakai Fruity Loop bikinnya. Itu paling apa ya? Paling familiar. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Banyak tutorialnya ya? Banyak tutorialnya. Fruity Loop yang sekarang 12. Fruity Loop 12 atau Fruity Loop yang 2020 ada. Jadi biasanya yang bisa kita download saya download di siburuang.com, itu bisa di situ, di Kuiha juga ada. Lebih bagus begitu memang, kita bikin backsound sendiri. Lebih jadi kreatif juga ya Bang ya? Lebih kreatif. Lebih aman. Karena editor bukan hanya video aja, foto juga, palu gada ya, kita harus lengkap. Harus lengkap gitu, bisa ngedit video juga, kemudian ilustrator juga. Saya pernah punya pengalaman juga. Biasanya narasi atau voice over itu muncul ketika video sudah jadi, baru ditambahkan. Maksudnya adalah kita sudah punya konsep nih, sudah ada konsep mau dibikin apa. Itu pernah di komunitas juga, ayo mereka butuh gambar cepat, hari ini dikirimin voice over-nya,
dengan durasi 3 menit, saya sudah harus membayangkan kira-kira ini berbicara tentang apa ya. Oh, itu adalah tentang gaya hidup. Gaya hidup ada berapa aja poin yang saya catat, saya koordinasi sama scriptwriter. Makanya perlu namanya berkomunikasi dengan baik ya. Oh, ternyata di gaya hidup itu ada 4 gaya hidup yang dipakai Mas Roy ya, untuk menggunakan jangan makan seperti banyak manis-manisnya, kurangin yang makan junk food. Nah itu mulai saya kumpulin footage-nya tuh, download dulu baru dikerjain. Padahal materinya nggak punya sama sekali, materi nggak ada, hanya punya PO gitu. Gimana caranya ini jadi sebuah tayangan dan bisa dinikmati layak gitu. Ya, seperti itu. Kalau gambar udah nggak dapet, kita nggak bisa bikin ilustrasi sendiri, ya download di YouTube atau download di media sosial, tapi harus masukin. Negatifnya buang jauh-jauh gitu. Berarti untuk perfilman sama pertelevisian itu hampir sama ya Kak, kerasnya itu? Ya, balik lagi Mas sama individunya masing-masing. Kadang-kadang budaya TV yang satu dengan budaya TV yang lain beda. Kalau di net sendiri karena waktu itu saya harus ikut wajib militer Mas selama kurang lebih 2 minggu waktu itu. Jadi sama marinir kita memang ditempa dulu di sana tuh. Jadi ya maksudnya kalau untuk keras-kerasan di kantor Mas saya udah maksudnya udah kemarin udah ngerasain lah di waktu pas wajib militer gitu. Oke, gitu dulu aja Kak. Makasih. Tapi sih lebih kritiknya buat membangun kita sih sebenarnya Mas. Jadi kita misalkan melakukan kesalahan jangan sampai diulang lagi gitu. Cuma kan kadang-kadang bahasanya ya yang kurang kita bisa terima kadang-kadang gitu. Tapi saya udah nggak dimasukin ke hati lah gitu. Yang ambil baik-baiknya aja ya Mas. Ya, siap. Ya, ambil baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya biarin aja gitu ya. Ya, yang namanya teman satu produksi ya kan, nggak semua juga bisa klop sama kita ya, itu kan balik lagi soal chemistry ya Mas, namanya kita kerja sebagai kerja tim gitu kan. Iya benar. Yang penting ya, jadi kayak ada ya. Yang penting tentang profesionalitas saja ya Mas. Nah itu. Ya boleh ada yang mau nanya tapi lagi? Di luar Pak nggak tahu ya. Di luar nggak tahu ya. Di luar diem-dieman ya. Ya boleh ada yang mau nanya lagi? Ayo kesempatan nih. Saya mau nanya Mas. Lagi. Ya. Mas, sebelumnya pas liputan pernah kena masalah gitu nggak? Atau kayak ada masalah teknis gitu? Nah itu cara ngatasin masalahnya itu kayak gimana ya? Pernah Mas, pastinya kayak dalam suatu melakukan liputan itu kadang-kadang ya namanya kita lagi ada apesnya lah kadang-kadang gitu. Pernah waktu itu. Saya waktu itu pernah kejeblos di lubang kayak got gitu. Waktu itu kan lagi acara ini ngaben malam-malam. Saya ngikutin dari pagi sampai malam waktu itu. Nggak tahu situ ada lubang. Namanya saya bukan orang situ ya, saya lihat wah ada lubang. Nggak taunya lagi mundur, kaki saya masuk ke lubangnya lumayan dalam sih Mas. Sepaha lah gitu, 1 kaki masuk gitu. Itu mah bukan sakitnya Mas, lebih ke tensin lah malah. Untungnya masih gelap juga. Itu kejeblos. Terus apa ya? Kalau alat sih, pernah ini kamera DSLR 400. Waktu itu saya ke Manado ya. Waktu itu pas ke Bunaken, karena kan laut sama waktu itu sama gunung, saya akhirnya waktu itu 2 lokasi. Yang pertama ke gunung, besoknya ke laut. Nah dekat laut kan agak panas ya. Jadi kamera itu nggak mau ngerekord. Jadinya waktu itu masih kaset. Akhirnya gini. Saya pakai saya color bar terus, saya rewind terus, akhirnya baru bisa nge-record tuh. Lumayan agak lama juga tuh. Yang penting jangan panik dulu pertama. Gitu. Ini jangan panik. Dari dalam setiap masalah tuh pasti ada solusinya apa nih gitu. Makanya kita harus persiapkan benar-benar. Jadi ketika ada kendala teknis kita bisa mengatasi dengan dengan baik gitu Mas. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke.
Iya, boleh dilanjut nih pertanyaannya Mas. Itu misalkan kayak kejadian seperti tadi Mas Heri yang ngalamin itu kan bisa kemungkinan juga alat bisa rusak ya Mas. Itu jatuhnya udah tanggung jawab kita apa emang udah SOP dari revisi tersebut? Oh, kalau itu namanya kecelakaan kerja ya. Jadi waktu itu saya pernah di Bandung juga pernah jeblos juga 2 kali lagi waktu itu. Alat rusak, jadi viewfindernya itu kelipet gitu ya. Dan gambarnya, monitornya nggak ada, cuman garis-garis. Akhirnya kita balik ke Jakarta, Mas. Balik dulu, ambil alat. Kita bikin kronologisnya, ya BAP-nya. Nah, karena kecelakaan kerja itu di situ. Jadi kita sih aman gitu. Lain hal kalau alat itu sampai hilang, itu yang jadi tanggung jawab kita sendiri pribadi ya. Kita harus ganti. Kalau untuk kecelakaan kerja dan misalnya ada insiden apa sih selama itu dalam tugas peliputan sih kita nggak menanggung, Mas, itu kantor yang nanggung. Gitu. Sama waktu itu juga ada yang kapal Livina tuh teman saya juga kecebur di laut ya. Untungnya masih selamat ya. Karena tapi yang ditanyain dulu apa di kantor, gimana alatnya aman nggak? Orangnya sih waktu itu nggak ditanyain. Jadi ya udah, yang penting alat aman. Tapi sih nggak gitu juga sih, maksudnya yang penting orangnya selamat, alatnya selamat gitu. Walaupun rusak ya maksudnya. Tapi itu kantor yang nanggung, bukan kita pribadi. Iya, soalnya kan alat masih bisa dibeli lagi Mas. Kalau nyawa kan nggak bisa dibeli gitu kan. Iya, nggak dijual lagi. Iya, nggak ada yang jual nyawa juga kan. Iya. Kecuali ini kucing ada 7 nyawanya. Oke, yang lain gimana? Mau ada pertanyaan lagi kah? Boleh nanya lagi? Kita ngobrol-ngobrol aja. Mumpung ada kesempatan ini. Mas, ya. Saya mau nanya dong, Mas. Siap. Nanya lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Mas Alif. Ya, nggak apa-apa. Mas Heri kan pernah Mas Heri kan pernah kerja di 4 stasiun TV, Mas ya? Iya. Ya, itu ya, betul. Paling berkesan itu di mana sih Mas Heri, dan paling nyaman itu tempatnya di mana, Mas Heri? Kalau paling berkesan, hampir semuanya berkesan ya. Kalau yang paling nyaman di Antv, Mas, waktu itu Mas saya. Karena kekeluargaan sih, lebih ke situ, keluarganya lebih. Dan di tempat lain saya nggak akan nemuin lagi gitu. Cuma di AINU sekarang sih lebih mendingan sih daripada waktu itu dari net untuk lingkungan kerja ya. Tapi untuk benefitnya sih net paling oke. Benefitnya buat kita gitu ya. Itu yang saya rasakan. Oke. Itu emang benar ya Mas Heri ya, di net itu tes fisik gitu juga ya Mas Heri? Itu yang wajib militer waktu itu. Iya. Wajib militer. Kalau pernah juga dikasih tahu gitu, Alif mau magang nggak di net? Tapi kayak wajib militer gitu juga gitu, dites gitu katanya. Iya, kita dikirim ke ini di Marinir tuh Cilandak, kurang lebih 2 minggu saya sana, 14 hari. Ya di situ bisa nonton Mas di YouTube yang Langit Tanpa Batas. Episodenya apa ya waktu itu? Ada saya juga waktu itu, jadi kayak prajurit tentara, saya di laut terus makan ini pisang sama kulit-kulitnya gitu ya, terus berenang malam-malam waktu itu diceburin gitu. Cuma di net aja yang ada, yang di tempat lain nggak ada. Terima kasih Mas Heri ya jawabannya. Ya, oke. Ya, yang lain mau nanya lagi Kak. Ini Muhammad Rais gimana? Dia Mardika nih mau nanya gak? Ini belum nanya nih kalian. Sama Renata Aulia nih nggak on cam tadi mau nanya. Kalau mau nanya, Renata lagi ngerjain tugas Kak, Kak. Oh, gitu. Nggak apa-apa, dia mau nanya nih Kak, dia mau nanya Kak.
mau nanya. Ya, boleh nanya. Kalau nggak itu Atia Mardika menanya Rais. Ditanyain aja. Udah masuk semua tadi buat dari materinya yang udah dikasih. Kita membutuhkan Oke, soalnya kita kan juga ini saya lihat kita nunggu divisi yang lain juga sedang pelatihan ya kan. Nah, jadi sambil kita menunggu ke acara berikutnya, nanti kita akan disatukan di link Zoom yang sebelumnya. Kita lebih baik kayak diskusi-diskusi aja dulu ya sampai waktu yang ditentukan nanti, sambil menunggu divisi yang lain juga. Divisi yang lain kan juga sedang pelatihan. Oh gitu. Ya, kita diskusi aja ya Mas ya. Oke. Ya. Sambil menunggu, sambil diskusi aja. Ya udah. Kayak itu tuh kita benar tadi kata Pak Asep. Kita tuh kan punya, kita kan nggak sendiri kan kerja. Jadi nggak apa-apa jangan dipikirin gitu. Tapi bukan berarti kita lupain ya. Tapi udah dulu santai-santai dulu. Jangan terlalu. Soalnya kalau serius-serius ini suara saya jelas nggak sih? Kok nggak ada yang respon? Sedikit putus-putus tadi. Man jelas kok Kak. Thank you Kak Yaze. Sedikit putus-putus tadi. Iya sama-sama. Udah itu aja. Ayo selanjutnya pertanyaan selanjutnya datang dari siapa? Mari silakan. Dari Sakira. Oh, tadi Sakira mau nanya ya. Ayo mari, cantik silakan. Kalau tim kreatif itu kita buat nanti produksi langsung kita harus jatuh kan ya, Pak? Apa maksudnya tim kreatif itu kan tadi kita yang bikin breakdown set ya? Yang bikin apa? Breakdown setnya. Background set, ya. Ya berarti langsung kita juga ikut harus hadir kan Pak pas lagi produksinya. Oh iya, udah pasti. Tuh Pasti kita hadir. kan kalau misalnya dalam program pasti ada produser sutradara gitu. Nah terus untuk tim kreatif itu kita juga ikut ngarahinnya apa enggak usah? Disampaikan ke sutradara ini nanti begini, disampaikan ke produser nanti ini begini dan lain sebagainya gitu. Oh berarti tidak harus mengarahkan gaya, enggak langsung enggak. Kan ada pengarah gayanya si sutradara itu kan. Berarti kita melalui sutradara, iya, bukan langsung. Iya. Kamu jelasin deh intinya di background sheet itu. Ini nih maksudnya, ini begini nih, ini begitu gitu. Kamu jelasin ke sutradara. Nah, nanti kamu lihat kan pada syutingnya itu kamu lihat, pada tappingnya itu kan kamu lihat. Oh ini salah, bukan begini gitu. Bukan begini, harusnya begitu gitu. Itu tugasnya tim kreatif. Kalau enggak, waduh, tim kreatif itu jantungnya sebuah acara. Dia acara itu bisa ambruk gara-gara tim kreatif. Bisa sukses karena idenya tim kreatif. Gitu. Benar-benar jantungnya itu ada di tim kreatif. Ya, ide-idenya juga ada di sana. Gitu. Makanya ya, dibutuhkan SDM yang mumpuni ya, yang punya itu tadi yang saya sebutkan IQ yang lebih tinggi daripada divisi lainnya gitu. Dia seperti itu. Nah, biasanya produser itu juga dari tim kreatif biasanya. Itu bukan dari kameramen, bukan dari yang lain, biasanya kebanyakan berasal dari seorang tim kreatif. Dia berada di belakang layar gitu. Di belakang layar tidak pernah muncul di depan layar,
tapi dia yang munculnya itu kreativitasnya, otaknya itu muncul di situ. Ya, orangnya nggak muncul, orangnya sama sekali nggak muncul. Wajah cantiknya Shakira nggak muncul di situ. Tapi otaknya muncul di acara tersebut. Gitu loh. Itu tim kreatif. Ya, tim kreatif itu ada di situ. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ya. Wajah gantengnya Chris, Adit nggak muncul di situ. Ya. Wajah cantiknya Shakira nggak muncul di situ. Wajah cantiknya Tiara nggak muncul di situ. Ya. Tapi otaknya muncul di program itu. Tapi otaknya Shakira, otaknya Tiara, otaknya Chris, otaknya Adit muncul di program itu. Oh, ini Adit banget nih, udah ketahuan di situ. Gitu. Oh, ini tim kreatifnya Adit nih, udah ketahuan di situ. Gitu. Saya udah bisa membaca tuh. Oh, ini tim kreatifnya si A, si B, si C. Gitu. Udah terbaca di situ. Oh, ini Yaze nih, tim kreatifnya gitu. Jadi udah terbaca di situ. Gitu. Jadi wajahnya memang nggak ketahuan kamu behind the scene kan? Baru ketahuan. Kalau ditayangin behind the scene-nya baru ketahuan. Gitu. Kalau nggak ketahuan. Sampai kapanpun nggak akan ketahuan. Kalau kita buat behind the scene baru ketahuan. Itu kira-kira. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Oke, Faiz sudah. Saya, Pak. Mic. Oke, langsung aja Faiz. Pak, saya mau nanya. Gimana sih caranya untuk lebih mengingat diksi-diksi atau bahasa kiasan yang baru kita temukan gitu, untuk lebih mengingat gitu. Saya soalnya sering lupa gitu. Saya udah nemu nih. Nah, nanti pas saya mau itu lupa gitu. Ntar kalau 2 minggu gitu lupa. Apakah harus terbiasa dengan dipakai sehari-hari atau gimana sih caranya? Iya, oke. Itu dulu saya diajarin gini, jangan dihafal, nggak boleh dihafal. Diksi Harus itu nggak boleh dihafal. gitu, Pak. Iya, dimengerti boleh. Kata gantinya ini, itu jangan dihafal, nggak boleh. Gitu. Cukup sebagai pengetahuan aja, cukup sebagai pengetahuan. Nah, kalau misalnya mau mencari, buka kamus diksi. Ya saya gitu ya. Iya. Store berita. Oke, baik Mas. Makasih jawabannya, Mas. Oke. Gimana jawab? Udah, Bang Rafli. Maaf, putus-putus Bang suaranya. Ya, Bapak. Aduh, sayang banget kita udah di penghujung acara ini. Sebenarnya sih masih pengen ya ngobrol-ngobrol sama Mas Heri ini, masih ini banget baru 1 tinggal 4 menit lagi kita udah selesai dari pelatihan campus ini. Mungkin lain hari kita bisa ngobrol seperti ini lagi Mas Heri ya. Ya, nanti di DM kalau Mas. Juga bisa lebih panjang lagi. Ya, Mas, follow nanti IG saya juga Mas ya. Jangan lupa. Kita kabar-kabaran aja Mas. Siap. Tadi lihat alamat Mas di Ratu Jaya Mas tinggalnya. Iya, Mas Raffi di mana tinggalnya Mas? Saya di Citayamnya. Oh, di Citayam. Oh, nantilah kapan mampir ke rumah. Iya. Ini Ratu Jaya yang di Citayam itu kan Mas, dekat Depok itu kan? Iya, Gandaria 1. Gandaria 1, iya. Iya. Situ saya tinggal di situ. Saya di Pondok Terongnya Mas kalau tahu. Oh, Pondok Terong nyebrang rel belok kanan situ ya? Iya. Tahu. Iya, makanya tadi pas niat CV-nya kok kayak tahu tempatnya gitu kan. Ini mah deket banget ya kan katanya. Nanti kita kapan ngobrol. Oke Mas, nanti dikabarin nih Mas. Ya kita. Oke, siap. Ya oke. Nanti dikabarin aja Mas ya. Sayang banget ini masih iya taruh. Setelah ini tadi Mas Heri ini materinya boleh kita kirim ke peserta? Boleh.
kirim aja Mas sama peserta boleh kalau ada yang kurang. Tadi kan materinya masih banyak gitu slide-nya kan. Mungkin yang lain mau baca sendiri gitu buat jadi pembelajaran. Ya, berarti nanti kita kirim aja ya Mas, nggak apa-apa ya. Semua ya. Oke, ini mungkin lain hari kita ketemu lagi teman-teman sama Mas Heri, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Oke, siap. Oh nih sampai jam 11 lewat 10 masih bisa nih kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oh masih bisa? Oke. Masih bisa. Ya ada mau pertanyaan lagi ya? Masih bisa, masih ada sekitar 15 menit lagi. Oke. Masih cukup? Apa udah nggak pertanyaan lagi? Gimana? Jadi ya malu Mas, campers gini malu-malu biasa di balik kamera. Nggak biasa di depan Mas, jadi grogi. Kita tuh orang di balik layar semua. Iya, makanya saya juga sebenarnya nggak terlalu untuk ngejelasin secara teori sih. Ya, semampu saya juga ya. Tapi kalau lebih sharing, mungkin kalau ada pertanyaan langsung saya jawab. Ya, oke, kalau nggak ada mau nanya, saya nanya aja ya. Oke. Jadi Mas, kan di dunia kamera itu ada yang namanya kamera sinema, ada juga kamera video yang biasa. Itu bedanya apa ya Mas? Apa sama, cuman ada perbedaannya gitu? Misalkan ada perbedaannya, apa perbedaannya Mas? Sinematik atau apa? Sinematik dalam hal bentuk visi kameranya atau visi kamera dari kan ada tuh kamera sinema. Ya kan ada kamera sinema, ada kamera yang video. Itu bedanya di mana Mas? Pertama sih kalau untuk yang film ya sinema itu kan dia pakai yang seluloid yang kalau zaman dulu kan 35 mili ya. Jadi dia memang benar-benar pakai roll film. Jadi ketika emang sih hasilnya lebih lebih kental, lebih tebal hasilnya dibandingin kalau untuk pakai memory card. Kayak ada kamera juga sama juga ini ada kamera red cam juga untuk kualitas juga lebih biasanya sih dipakai buat bikin film atau enggak bikin iklan lah gitu ya, yang karena hasil dari recordnya itu biasanya sih kadang masih mentah gitu dan harus ada grading warna. Jadi untuk penggunaannya di stasiun TV kayaknya kurang rekomen karena harus ada proses yang itu yang kita harapkan seperti itu gitu, ketimbang begitu-gitu terus gitu. Nggak boleh begitu-gitu terus tuh, nggak boleh stuck, itu nggak boleh stuck. UNAS update tuh stuck pada seperti itu gitu, penampilan UNAS update nggak boleh, dia harus berkembang terus gitu. Coba perhatikan TV1 ya, kamu perhatikan TV1, apa kabar siang misalnya atau apa kabar pagi. Dulunya cuma biasa saja di dalam dilaksanakan, tapi kan berkembang, dilaksanakan di luar, dilaksanakan di gedung orangnya, kantoran gitu. Dia nggak perlu sewa sama kantor itu menyediakan dengan sukarela, asal disebutkan di situ Wisma Nusantara dan lain sebagainya gitu. Jadi seluruh produksi itu bisa dilakukan di mana saja di luar studio, apalagi studio kita sempit kan, bisa gitu loh, boleh di pertanian misalnya, di joglonya pertanian tuh kan bisa dipakai. Coba dulu ya. Jadi kalau misalkan biasanya nih ya yang aku bacakan sebagai penyiar, aku baca naskahnya ini. Bentar, aku baca dulu ya. Oke. Kalau dari aku seperti ini.
Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Rayla Rizkita, Kamis 4 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu. Ada yang mau coba, ada yang mau ngikutin? Mungkin gaya-gaya intonasinya atau suaranya seperti apa? Kayak gitu, ada? Siapa yang mau coba? Atau aku pilih nih? Mungkin Kak Raila aja yang milih, Kak. Oke, aku pilih Irul dulu gimana? Kak. Irul mau nyoba? Oh iya, saya nggak apa-apa nyoba deh, Kak. Oke. Mulai ya. Iya. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Muhammad Khairuddin, Kamis 4 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsa TNI Nandang Soekarno, dalam rapat koordinasi operasional yang membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya, Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 November mendatang. Mungkin cukup, Kak? Sampai situ? Oke, cukup. Bagus, Irul. Udah tinggal ditingkatin aja intonasinya. Siap, Kak. Terima kasih. Ya, dari atas aja, Rul, yang tadi. Dari yang atas aja. Yang atas. Oke, dari opening aja. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Nih sebentar aku lihat namanya ya, ada siapa aja. Febri deh, aku mencoba. Boleh, Febri? Boleh, Kak. Oke, silahkan. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Febri Endang Istiani, Kamis 4 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsma TNI Nandang Kusarna, dalam rapat koordinasi operasional, ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 bulan mendatang. Oke, makasih Febri. Sama-sama, Kak. Udah cukup, tinggal kamu ini aja. Kalau misalkan sebenarnya masalah awal dari belajar news anchor itu kita harus belajar intonasi sih sebenarnya, biar enggak terlalu datar. Jadi banyak-banyak lihat di berita aja intonasinya, intonasi siapa yang pengen kalian ikutin dan cocok buat kalian. Seperti itu ya. Seperti itu ya Febri, dilancarin lagi intonasinya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama belajar untuk memberatkan suara ya. Oke, selanjutnya aku mau Mega dulu deh. Iya, Mega, boleh dicoba? Iya, Kak. Oke, deg-degan. Santai-santai, jangan tegang. Jangan tergesa-gesa bacanya ya, santai aja. Deg-degan. Selamat sore pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Mega Sri Rahayu, Kamis 4 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap.
Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsma TNI Nandang Soekarno, dalam rapat koordinasi operasional ini, ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 bulan mendatang. Oke, terima kasih Mega. Mega ya namanya. Ya, kalau misalkan dari suara kamu udah agak berat, cuman tinggal intonasinya aja, ya. Oke, dan jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Iya Kak, deg-degan Kak. Oke, Almira deh. Oke Kak, aduh boleh. Mulai nih ya Kak? Iya, boleh mulai. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Almira Suryadharma. Kamis 4 November 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsma TNI Nandang Soekarno, dalam rapat koordinasi operasional ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencana Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 bulan mendatang. Udah. Oke. Maaf ya Kak, deg-degan. Nggak apa-apa. Nanti jadi tips dari aku juga lain kali kalau misalkan kita mau baca berita, itu kita baca beritanya dulu ya, biar nanti pada saat kita baca kita nggak salah-salah lagi gitu. Dan jangan, tadi kamu di tengah juga nafasnya agak habis ya. Gitu, jangan terlalu tergesa-gesa, nggak apa-apa, santai aja, relax aja. Oke? Oke. Jangan terlalu tergesa-gesa ya nanti. Iya. Oke. Terus Naomi ya? Naomi boleh? Oke Kak. Aku mulai ya. Oke. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update. Bersama saya Naomi, Kamis 4 November 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsma TNI Nandang Soekarno, dalam rapat koordinasi operasional ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 bulan mendatang. Oke, terima kasih Naomi. Udah bagus kok, tinggal intonasinya aja gitu. Oke, kalau misalkan dari yang tadi aku dengar ada yang agak salah baca ya. Jadi kalau misalkan pada saat kita udah dihadapkan di depan kamera, misalnya kita seperti ini. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsha TNI Nandang Soekarno. Maaf, maksud kami Marsma TNI Nandang Soekarno. Dalam rapat koordinasi operasional ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Jadi kalau misalnya kita salah ngomong, itu nggak apa-apa kita pakai maaf, maksud kami, seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut dan kaget yang kayak harus ngulang lagi gitu, nggak usah. Jadi kalian pakai kata maaf maksud kami bla bla bla. Karena kan kalau nama itu emang sering banget salah, apalagi nama, alamat seperti itu kan, pangkat seperti itu kadang suka salah. Jadi kalau misalkan tips dari aku, kita pakai ini aja, maaf maksud kami seperti itu. Oke? Oke. Nah, kalau misalkan
Dari keseluruhan ya, menurut aku kalian tinggal intonasinya aja sama sedikit belajar. Kenapa? Aku belum. Oh, ada lagi ya? Ada. Mana ya? Aku nggak kelihatan gambar video kamu. Oh ya Allah, maaf ya. Kok kamu ketinggalan? Mana? Oh iya, Melani ya. Ya Allah, maaf ya Melani. Boleh Melani. Ya Allah. Nggak kelihatan, maaf. Boleh Melani. Dicoba. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNES Update bersama saya Siti Melani, Kamis 4 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Bandara Halim Perdana Kusuma dikabarkan akan ditutup secara bertahap. Penutupan ini akan dilakukan dengan sebagian hingga penutupan total dalam beberapa waktu ke depan. Rapat yang dipimpin oleh Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Marsma Tni Nandang Soekarno. Dalam rapat koordinasi operasional, ia membahas langkah antisipasi dampak operasi dan teknik terkait penutupan runway bandara. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya Bandara Halim Perdana Kusuma akan dipersiapkan mulai November 2021 hingga 9 bulan mendatang. Oke, terima kasih Melani. Cuman kalau untuk Melani, kamu bacanya jangan terlalu cepat-cepat ya. Jadi kamu kalau misalkan cepat-cepat gitu jadi kayak reporter yang lagi live report di lapangan kayak gitu. Jadi kamu terlalu kecepatan bacanya. Kalau misalkan jadi news anchor itu kalian santai aja bacanya. Oke, jangan terlalu tergesa-gesa ya Melani. Ya Kak, Oke, ya sama. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin karena waktunya udah sampai nih kayak udah di penghujung akhir juga, udah 15 menit. Mungkin kita akan kembali ke Zoom awal Kak. Untuk teman-teman jangan live dulu ya. Nanti kita kembali ke Zoom utama, terus ada penutupan. Oke? Terima kasih Kak Raila. Sama-sama. Makasih Kak Raila. Makasih Kak Raila. Sukses ya. Iya Kak, makasih. Aku izin stop video ya. Iya Kak, tapi jangan live dulu ya Kak. Oke. Untuk teman-teman langsung bisa leave room ya teman-teman. Kembali ke room awal. Oke Kak. Ya. Gue udah panik.
udah kesini belum buat baca doa? Iya, screenshot. Itu ada berapa slide ya ntar ya? Baik para pemirsa, baik para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Kanaya Silva, selaku MC pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara yang sudah meluangkan waktunya pada acara pelatihan hari ini, kepada para panitia yang sudah berkontribusi dalam mensukseskan acara Open Recruitment UNAS TV 2021, para calon kru, dan seluruh hadirin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apabila ada salah kata serta kekurangan dari saya selama acara berlangsung, saya memohon maaf. Mari kita tutup rangkaian acara pelatihan anggota kru UNAS TV 2021 dengan melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Khairuddin. Untuk Muhammad Khairuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu bermanfaat baik kalian ke depannya. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk para peserta untuk on kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk setiap slide bisa on kamera karena setelah ini akan ada sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Untuk slide pertama. Lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Dan untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, lalu acara pelatihan calon anggota kru UNAS TV 2021 resmi ditutup. Terima kasih atas waktunya para hadirin sekalian. Sampai jumpa di serangkaian acara selanjutnya dan tetap semangat. Baik, mohon maaf para hadirin sekalian. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan plakat. Dan mohon untuk para hadirin men-screenshot ketika plakat sedang diserahkan. Untuk para hadirin dimohon untuk on cam. Untuk pembicara dipersilakan untuk on cam karena akan ada penyerahan plakat.
Untuk Bang Eri Roy, dipersilakan untuk on cam karena akan ada penyerahan plakat. Untuk Bang Eri Roy, dipersilakan untuk on kamera. Untuk Bang Eri Roy, plakatnya boleh ditunjukkan. Untuk semua pembicara, plakatnya boleh ditunjukkan. Karena kita akan melakukan foto bersama. Jadi plakatnya boleh ditunjukkan ya untuk para pembicara. Sesi foto akan segera dimulai. Nanti saya akan hitung 1, 2, 3 untuk sesi foto. Saya akan menghitung untuk sesi foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lalu acara pelatihan calon anggota kru UNAS TV 2021 resmi ditutup. Terima kasih atas waktunya untuk para hadirin. Sampai jumpa di serangkaian acara selanjutnya dan tetap semangat.